Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Hari ini saya akan membawakan review buku yang saya baca yang berjudul Filosofi Teras. Apakah kamu selama ini sering merasa insecure, overthinking, galau, dan merasa hidupmu gak bahagia? Sepertinya kamu wajib membaca buku Filosofi Teras yang mengusung tagline Filsafat Yunani Romawi Kuno untuk mental tangguh masa kini. Buku ini membahas banyak sekali hal-hal yang sangat relate dengan kehidupan sehari-hari, mulai dari bagaimana kita hidup selaras dengan alam, dikotomi kendali, sampai tentang kematian. Ditulis oleh Henry Manampiring pada tahun 2018, diterbitkan oleh PT Kompas Media Nusantara. Buku ini telah memperoleh banyak sekali penghargaan. Dari survei yang dilakukan oleh penulis, 2/3 respondennya merasa khawatir dengan hidupnya, mulai dari pendidikan, relationship, dan lain-lain. Filosofi Teras sendiri sudah ada sejak lebih dari 2000 tahun lalu yang berlandaskan dua tujuan utama. Yang pertama, bagaimana kita bisa hidup bebas dari emosi negatif dengan lebih memfokuskan diri pada hal-hal yang bisa dikendalikan. Dan yang kedua, bagaimana kita hidup dengan mengasah kebaikan. Satu hal menarik yang ditekankan dalam buku ini adalah prinsip dikotomi kendali, di mana segala suatu hal yang terjadi di dunia ini dibagi menjadi dua kelompok, yaitu things we cannot control dan things we can control. Yang mana nantinya kita akan diarahkan untuk fokus pada hal-hal yang bisa kita kendalikan. Prinsip dikotomi kendali tadi nantinya akan berkembang menjadi trikotomi kendali, di mana ada hal yang bisa kita kontrol, ada yang tidak bisa kita kontrol, dan ada yang sebagian bisa kita kontrol. Namun kita akan diarahkan untuk fokus kepada internal goals kita. Misal dalam hal karir, kita bisa mengoptimalisasikan hal yang bisa kita kendalikan yang terkait dengan diri kita sendiri. Tetapi kita tidak bisa mengendalikan bagaimana penilaian atasan, lingkungan, kebijakan perusahaan, dan perubahan kebijakan. Nah, kita diharapkan untuk fokus pada internal goals yang ada dalam diri kita. Kita memang tidak bisa memilih situasi hidup kita, tapi kita bisa menentukan sikap kita dalam menghadapinya. Ada banyak kisah inspiratif yang diceritakan dalam buku ini. Salah satunya adalah kisah Viktor Frankl yang mengalami cobaan bertubi-tubi dan bahkan sangat menyakitkan. Namun dia memilih untuk tetap menjalani hidup, mensyukuri, dan tetap berkarya dalam keterbatasan yang dialaminya. Penulis menyadarkan kita bahwa semua hal-hal yang di luar kendali kita adalah indifferent alias nggak ngaruh. Kaya atau miskin, sehat atau sakit, anggota tubuh lengkap atau tidak, semua berhak dan bisa merasa bahagia dan menjalani hidup dengan baik. Buku ini juga membahas bagaimana sih kita menyikapi sosial media masa kini, di mana kekayaan, kecantikan, popularitas dapat dengan mudah terlihat dalam genggaman yang ujung-ujungnya membuat kita insecure. Kita akan diingatkan untuk mensyukuri yang ada dan fokus bahagia dengan apa yang kita punya. Salah satunya dengan cara bijak mengelola energi dan waktu. Buku ini juga membahas bagaimana cara kita menyikapi hal-hal negatif yang terjadi di sekitar kita dengan konsep STAR, Stop, Think, Assess, and Respond. Untuk lebih jelasnya, bisa langsung baca di bukunya ya. Overall, buku ini akan membuka pikiran dan membentuk mental kita menjadi tangguh dan kuat dalam menghadapi berbagai macam episode kehidupan. Sesuai kata pepatah, what doesn't kill you make you stronger. Saya pribadi memberikan bintang 5 untuk buku ini dan saya merekomendasikan teman-teman untuk membacanya. Sekian resensi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.